Seharusnya para pemimpin suatu kerajaan terkenal karena kehebatannya, seberapa besar daerah yang ditaklukkan, seberapa bijaksananya, atau seberapa makmurnya rakyat yang dipimpinnya. Tapi tidak dengan kaisar satu ini. Kaisar Han Zhengde adalah kaisar Cina ke-12 dari dinasti Han Barat. Ia terkenal karena mempunyai 3.000 selir yang ia gilir setiap malam. Alih-alih memimpin pemerintahan dan memikirkan kehidupan rakyat, Kaisar Han Zhengde tenggelam dalam kehidupan pribadinya yang penuh keinginan duniawi. Ia menemui ajalnya mendadak saat ia menikmati selirnya, akibat ramuan kuat yang rutin ia konsumsi untuk menjaga stamina tempurnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Kaisar Zheng dari Han adalah kaisar ke-12 dari dinasti Han Tiongkok yang memerintah dari tahun 33 hingga 7 sebelum Masehi. Ia menggantikan ayahnya, Kaisar Yuan dari Han. Di bawah Kaisar Zheng, dinasti Han melanjutkan perpecahan yang semakin besar ketika kerabat ibu kaisar dari klan Wang meningkatkan kekuasaan mereka pada urusan pemerintahan. Korupsi dan pejabat serakah terus mengganggu pemerintah, dan sebagai akibatnya, pemberontakan pecah di seluruh negeri. Kaisar Zheng meninggal tanpa anak setelah memerintah selama 26 tahun. Kedua putranya oleh selir meninggal saat masih bayi. Salah satunya mati kelaparan. Kaisar Zheng lahir sekitar tahun 51 sebelum Masehi sebagai putra sulung dari putra mahkota Liu Shi yang kemudian menjadi Kaisar Yuan, dengan salah satu permaisurinya, Selir Wang. Kemudian lebih dikenal sebagai janda permaisuri Agung Wang. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Kaisar Yuan mengangkatnya menjadi putra mahkota Ao. Sejak kecil, Han Zhengde adalah pribadi yang sangat sopan dan sangat dibanggakan oleh kakeknya, yaitu Kaisar Xuan dari Han. Kaisar Yuan memiliki dua selir favorit selain permaisuri Wang, yaitu selir Fu dan selir Feng Yuan, yang masing-masing melahirkan seorang putra untuknya. Permaisuri Wang tampaknya berusaha mempertahankan hubungan baik dengan kedua wanita itu. Setidaknya ia berhasil dengan selir Feng. Namun, perjuangan antara permaisuri Wang dan selir Fu untuk status putra mereka sebagai ahli waris semakin panas. Seiring bertambahnya usia putra mahkota Ao, Kaisar Yuan menjadi semakin tidak senang dengan Ao sebagai pewaris kekaisaran, dan sebaliknya semakin terkesan dengan putra selir Fu, Pangeran Kang. Beberapa insiden menyebabkan situasi ini. Satu insiden terjadi pada tahun 35 sebelum Masehi ketika adik bungsu Kaisar Yuan, yaitu Pangeran Liu Qing dari Chongshan meninggal. Kaisar Yuan menjadi marah ketika ia merasa bahwa putra mahkota Ao yang masih remaja tidak cukup berduka, terutama karena putra mahkota Ao dan Pangeran Liu Qing memiliki usia yang sama dan tumbuh bersama sebagai teman bermain, serta karena Ao tidak cukup menunjukkan rasa hormat terhadap Pangeran Liu Qing. Beruntung, kepala rumah tangga putra mahkota Ao, Shi Dan, yang merupakan kerabat nenek Kaisar Yuan dan pejabat senior yang dihormati oleh Kaisar Yuan, berhasil meyakinkan Kaisar Yuan bahwa putra mahkota Ao sedang berusaha menghentikan Kaisar Yuan sendiri dari terlalu berduka. Tetapi benih-benih ketidakpuasan Kaisar semakin besar. Seiring waktu, Kaisar Yuan dan Pangeran Kang menjadi lebih dekat. Mereka berbagi kasih sayang dan keterampilan dalam musik, terutama dalam bermain drum. Pangeran Kang juga menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang tinggi. Sementara putra mahkota Ao dikenal suka minum dan main perempuan. Ketika Kaisar Yuan sakit parah, selir Fu dan Pangeran Kang sering dipanggil ke ranjangnya untuk merawatnya. Sedangkan permaisuri Wang dan putra mahkota Ao jarang datang.
Selama ia sakit, Kaisar Yuan mempertimbangkan apakah ia harus menjadikan Pangeran Kang sebagai ahli warisnya. Hanya hasutan dari Shitan yang membuat Kaisar Yuan menghentikan pikiran-pikiran itu. Ketika Kaisar Yuan meninggal pada tahun 33 sebelum Masehi, putra mahkota Ao naik tahta sebagai Kaisar Zheng. Setelah kematian Kaisar Yuan dan penobatan Kaisar Zheng, Permaisuri Wang menjadi janda Permaisuri Wang. Pangeran Kang, seperti biasa yang terjadi pada pangeran kekaisaran, dikirim untuk memerintah kerajaannya di Dingtao. Terlepas dari upaya Selir Fu dan Pangeran Kang untuk mendapatkan tahta sebelum kematian Kaisar Yuan, Permaisuri Wang dan Kaisar Zheng tidak menyimpan dendam. Dan bertentangan dengan saran para pejabat yang khawatir bahwa Pangeran Kang akan mengadakan pemberontakan, Kaisar Zheng sering memanggil Pangeran Kang ke ibu kota Chang'an untuk kunjungan yang lebih lama. Semasa Kaisar Zheng memerintah, ia juga sangat mempercayai para pamannya, yakni saudara-saudara janda Permaisuri Wang, serta anggota keluarga Wang yang lain, dan menempatkan mereka dalam peran penting dalam pemerintahan. Selain paman tertuanya Wang Feng, 6 saudara janda Permaisuri Wang juga diangkat menjadi bangsawan. Mereka berturut-turut menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan secara efektif mengendalikan pemerintahan. Keluarga Wang, meskipun tidak terlalu korup dan tampaknya benar-benar berusaha membantu kaisar, sebagian besar lebih peduli dengan peningkatan kekuasaan mereka dan tidak berusaha yang terbaik ketika mereka memilih pejabat untuk berbagai jabatan. Hal ini menyebabkan kemerosotan berkelanjutan dalam administrasi kekaisaran. Selama memimpin, Kaisar Zheng juga tidak pernah bisa tegas. Suatu kali, berdasarkan saran seorang pejabat, Kaisar Zheng mempertimbangkan untuk mengganti Wang Feng, paman tertuanya, dengan pejabat yang sangat dihormati, yaitu Feng Yi Wang. Namun ketika janda Permaisuri Wang mengetahuinya, ia menjadi marah, dan kemudian Kaisar Zheng malah mengeksekusi pejabat yang memberi saran tadi, serta memecat Feng Yi Wang dari jabatannya, tanpa tuduhan melakukan kesalahan. Tercatat pula bahwa Kaisar Zheng Te semakin tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai kaisar. Alih-alih memimpin pemerintahan dan memikirkan kehidupan rakyat, Kaisar Zheng malah tenggelam dalam kehidupan pribadinya yang penuh hasrat. Kegilaannya yang besar terhadap wanita mendorongnya memiliki banyak selir. Bahkan, ia mendirikan istana khusus yang digunakannya untuk memadu cinta dengan para selir tersebut. Dikabarkan, sang kaisar memanggil sekitar 3.000 wanita cantik ke dalam istananya, dan masing-masing diberikan hadiah. Karena keinginannya yang kuat untuk terus-menerus melakukan hubungan dengan selir-selirnya, Kaisar Zheng harus mengkonsumsi ramuan herbal kuat yang dibuat oleh tabibnya. Dengan ramuan tersebut, Kaisar Zheng mampu berhubungan dengan setidaknya 2 selir sekaligus setiap malam. Hal itu dilakukannya terus-menerus selama berhubungan dengan banyak selirnya untuk menjaga staminanya sepanjang malam. Hingga akhirnya, karena hasratnya yang begitu besar dan penggunaan ramuan kuat, Kaisar Zheng meninggal mendadak saat memadu cinta dengan selir-selirnya di tahun 7 sebelum Masehi. Diketahui penyebab kematiannya adalah penggunaan ramuan kuat yang terlalu banyak. Menurut cerita, ramuan kuat yang digunakan oleh Kaisar Zheng dikenal dengan sebutan ramuan musim semi. Teknisnya sama dengan ramuan kuat modern. Kaisar Zheng meninggal dunia tanpa memiliki keturunan sebagai penerus tahta. Sebelumnya, pada tahun 8 sebelum Masehi, Kaisar Zheng mengangkat keponakannya, yaitu Pangeran Liu Xin, putra mendiang Pangeran Kang, sebagai putra mahkota. Segera setelah kematiannya, ada banyak desas-desus bahwa ia sebenarnya memiliki selir yang melahirkan anak laki-laki untuknya. Tetapi anak-anak itu dan ibu mereka dihabisi oleh selir Zhao karena cemburu. Dan ia mungkin juga yang menyebabkan Kaisar Zheng meninggal karena ramuan kuat yang diberikannya.
berduka atas suaminya dan tampaknya takut akan pembalasan, Selir Zhao mencabut nyawanya sendiri. Putra mahkota Liu Xin kemudian naik tahta sebagai Kaisar Ai. Sebuah laporan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Jandau Permaisuri Wang menyimpulkan pada tahun 6 sebelum Masehi bahwa Kaisar Zheng memang memiliki 2 putra. Satu putra lahir dari Selir Zhao pada tahun 12 sebelum Masehi dan satu lahir dari Selir Su. Namun putranya dari Selir Zhao dihabisi saat baru lahir atas perintah Selir Zhao, selir kesayangan Kaisar Zheng. Selir Zhao terpaksa menghabisi dirinya sendiri setelah putranya tiada. Sedangkan putra dari Selir Su menurut kabar meninggal karena kelaparan. Atas desakan janda permaisuri Wang, Kaisar Ai mencabut gelar terhormat milik kerabat Zhao dan mengasingkan mereka. Sekian kisah dari Kaisar Han Zhengde. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.